Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu dasna ikhwan yang kita mulakhas qaidul lugha al-arabiyyah. Kita masih di pembahasan seputar ya khabaru inna yang berkaitan dengan khabar inna. Ada beberapa poin yang harus kita pahami berkaitan dengan khabar inna ini. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima. Setelah kita tahu apa itu pengertian khabar inna, akhwat inna apa saja, ya, kemudian ya poin yang ketiga kita membahas bentuk-bentuk khabar inna, dan poin yang keempat ya tentang kaidah kapan khabar inna boleh mendahului isimnya. Ya, kemudian sekarang di poin yang kelima pembahasan bahwasanya inna wa akhawatuha yaitu bisa dimasuki oleh huruf ma. Baik, kita bahas di sini. Qala al-mu'allifuna idza tasalat ma bi inna wa akhawatiha. Kalau ini ma'al kafah, ya, ma'al kafah, kafah artinya menahan. Jika ma'al kafah ini kita salat bersambung dengan inna wa akhawati, dengan inna dan saudari inna, abtalat amalan, maka ma ini akan membatalkan amalan inna. Apa amalan inna? Ya, memansubkan isim, memarfukan, dibatalkan oleh ma ini. Ma ada laita, kecuali laita, ya, kecuali laita. Fa idza dakhalat 'alaiha ma jaza ihmalu laita wa jaza ihmalu. Nah, kalau laita khusus pada laita saja. Kalau yang lainnya, misalnya Allah dan sebagainya, inna, anna, ya, itu batal. Tapi kalau laita boleh batal, boleh tidak. Apa maksudnya? Ya. Jadi ada dua istilah di sini. Batal itu istilahnya ihmal. Ya, ada di situ ya, ihmal namanya. Nah, kalau tidak batal itu namanya ihmal. Ihmal beramal. Ya. Ihmal artinya beramal, ihmal sebaliknya. Apa maksudnya ya? Jadi nanti tidak kita katakan batal kalau tidak ada batal, kita katakan ihmal atau ihmal. Jika kita mengatakan ya inna Muhammadan qaimun, ini ihmal. Kalau antum mengatakan ya innamal a'malu, berarti kan a'malu doma kan? Maksudnya kan innal a'mal. Tapi kan adanya ma jadinya ya, istilahnya apa? Ihmal. Berarti inna di situ ihmal. Berarti ihmal juga tidak jadi mengajukan, tidak lagi beramal. Batal ya. Di huruf apa kan? Di huruf laita, kecuali laita. Kalau laita ketemu ma, laita ma, misalkan kita mengatakan laita mal jawa mu'tadilun. Boleh untuk mengatakan laita mal jawa, boleh jauh. Laita ada yang seberapa lebihnya ihmal, bisa ihmal itu. Yang lainnya ihmal. Itu kalau nyambung dengan ma. Contohnya kalau nyambung dengan innamal umamu lahu ma baqiyat. Seharusnya kan al umama kan ya. Ya, berarti irobnya apa kalau al umamu? Tidak ada. Jadi ada apa? Berarti innama ini la mahalla lahu minal irob. Al umamu mubtada. Ya, sama seperti innamal a'malu binniyat. Ya. Tapi innama ini meskipun la mahalla lahu minal irob, tapi dia punya fungsi yaitu al hasor, namanya pembatasan. Ya. Innamal a'malu binniyat, dibatasi amalan itu hanya dengan niat saja. Makanya kita artikan innamal a'malu binniyat itu segala amalan tergantung kepada niatnya. Dari mana kalimat tergantung pada? Dari nama. Ya. Nama itu artinya pembatasan. Tergantung kepada niatnya. Segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Artinya niat baik, amalan juga. Ya. Biasanya dari nama itu. Ya. Dari nama itu kita pahami dia ihmal ya, dari sisi i'rab dia itu ihmal, tapi meskipun dia ihmal dia punya makna. Apa maknanya? Al-hasor. Al-hasor itu pembatasan ya, dari kata itu dia berkata tergantung ya. Misalkan anak katakan antum ya terbatas akses untuk masuk ke ruangan ini ya, artinya antum hanya bisa masuk ke dalam ruangan ini kalau memenuhi syarat-syarat. Itu hasar namanya,
pembatasan. Baik. Kemudian ka'annama di situ ya, masuk kepada ka'annama al-qadaifu, maksudnya qadaif. Ya, qasfur. Dan laita. Nah, kalau laita boleh laitamal imtihanu atau laitamal imtihan. Laitamal imtihanu itu ikmal atau ihmal. Ini ihmal. Ihmal. Atau mana laitamal imtihana? Ihmal. Jadi kalau laitamal imtihana untuk nyorotnya ya al-imtihana sebagai isim laita. Ya, mazaidah. Baik, kemudian poin yang keenam yang antum harus ketahui dari 8 poin yang berkaitan dengan khabar inna bahwasanya tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Hamzah pada kata inna itu kasroh kalau ya, dia terletak di awalil kalam, di awal kalimat. Innal adla asasul hukmi, di awal kalimat. Yang kedua, ba'dal qaul mithlu qala al-muttaham inni bari'un. Ya, qul inna hudallahi huwal huda. Ba'dal qaul, ya, setelah ucapan. Ya, qala al-muttaham inni. Ya, qala, ya, misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni. Ya. Apa maksudnya? Ya, jadi ini namanya jumlah maqulatul qaul. Ya, jadi kita menceritakan Muhammad berkata, qala Muhammad inni, sesungguhnya saya. Sesungguhnya saya itu ucapan siapa? Ya, dari Muhammad. Bukan ucapan anak. Nah, bisa menyampaikan itu. Nah, yang menyampaikan apa isi ucapannya? Berarti ya, setelah fi'il qala boleh kita lihat itu. Ya. Tahu Ini namanya kalau dia berfungsi sebagai maqulatul qaul. juga orang menyampaikan itu artinya isi berita yang kita hikayatkan. Isi penyampaian kan. Khobar yang kita sampaikan, hikayat atau maqulatul qaul. Bukan mesti ba'da qaul ya. Bukan mesti ba'da qaul ya. Enggak mesti, ada yang baik juga. Baru arsalan juga. Tapi paling masyhur arsalan juga. Arsalan diputuskan. Bisa ya, tapi itu nanti bentuknya nanti maf'ul bih nanti dia. Ya, maf'ul bih enggak pakai ini. Ya, enggak harus pakai ini juga. Nah, maka kalau diminta semua orang i'rab Al-Qur'an dari awal sampai akhir bisa enggak? Dalam 1 detik bisa. Dari Al-Quran awal sampai akhir bisa i'rab. Ya, maka itu katakan ya, Al-Quran itu seluruhnya itu katakan di mahalli nasbin. Di mahalli nasbin. Apa maksudnya? Kan penyampaian semua nih. Qala Allahu 2. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu semua di i'rab sebagai apa? Jumlah maqulatul qaul fi mahalli nasbin. Apa maksudnya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu i'rabnya fi mahalli nasbin. Tadi maksudnya? Penyampaian semua kan. Iya, karena kan di awal berarti kita katakan qala Allahu. Allah berfirman. Titik 2. Apa isi firman-nya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Al-Baqarah, kemudian terus sampai surat An-Nas. Nah, jadi kalau kita i'rab sekaligus Al-Quran dalam 1 detik bisa. Ya qala Allahu. Ya, titik 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Bimahalli nasbin. Bimahalli nasbin jumlah maqulatul qaul. Baik. Kemudian yang jim, kapan hamzah inna itu harus kasroh? Yaitu ba'dal qasam, setelah sumpah. Wallahi innan nasra qaribun. Tadi kan kita sampaikan di awal bahwasanya inna itu di awal kalimat kan. Nah, di sekarang ini diawali dengan wallahi, berarti kan bukan di awal kalimat lagi. Apa maksudnya? Itu harus pahami di sini. Dia tetap hitungannya di awal kalimat di sini. Karena kalimat sumpah itu sesuatu yang terpisah. Ya, terpisah dia. Wallahi itu satu kalimat. Inna nasra qaribun. Nah, dan kapan lagi inna itu? Ya, pakai kasroh hamzahnya
fi awwali jumlati silatil mausul, di awal jumlah silatul mausul. Kalimat silatul mausul yang datang setelah alladzi berarti ya. Jumlah silatul mausul itu yang datang setelah si mausul berarti. Si mausulnya di sini alladzi. Ya, mana jumlah silatul mausulnya? Innahu najihun. Itu jumlah silatul mausulnya. Baik. Ya, jumlah silatul mausul ini kan kalau kita lihat kalimat pertama kan jaa. Yang benar itu adalah inna, kalimat pertama. Jaa alladzi ini sudah kalimat lewat. Ya, kalimat barunya diawali dari inna. Jaa alladzi itu sudah satu kalimat. Innahu najihun, kita sudah buka lembaran baru. Kalimat baru. Nah. Kemudian yang ha fi bad'i jumlatil hal. Ini hal yang berbentuk jumlah. Yang contohnya misalkan qabaltuhu wa innahu yasta'idu lis-safar. Wa innahu yasta'idu lis-safar, ini i'rabnya fi mahalli nasbil hal. Wawunya namanya wawu hal. Ya, kuna sahibul halnya dhamir huwa. Cuma kalimat yang panjang ini innahu yasta'idu lis-safar, ini namanya jumlatul hal atau hal berbentuk jumlah. Jadi hal itu ada hal mufradah, ada hal jumlah, ada hal syibuh jumlah. Baik. Kemudian yang selanjutnya ba'da haitsu, ya setelah dzarab ya, haitsu. Yaskunun nasu haitsu inna rohata mafkuratun. Ya, yaskunun nasu haitsu inna. Nah, ada kata haitsu di situ. Maka setelah kata haitsu ini sudah masuk kalimat baru. Ya, inna maka dihitung awal kalimat. Jadi awal kalimat itu nggak mesti di awal tulisan. Bedakan awal tulisan dengan awal kalimat ya. Awal tulisan apa tertera. Awal kalimat dilihat dari maknanya. Yang lebih ya pantas untuk dijadikan sebagai sebagai awal permulaan. Baik. Itu dia ya 6 posisi di mana inna itu harus pakai inna atau harus pakai kasroh, bukan anna. Baik. Nah, kemudian inna itu sendiri ya boleh dihapus nunnya. Ya, lihat di mahfuzah yajuzu lit takhfif. Ya, untuk takhfif. Apa di takhfif? Meringankan. Untuk meringankan penyebutan. Ya, yajuzu hasbu harfan nun. Boleh menghapus huruf nun dari kata inna. Ya, boleh dihapus. Ya, dengan syarat tidak tasala biha dhamiruna. Kalau bersambung dengan dhamir dhamir nahnu. Ya, dengan dhamir nahnu. Contohnya ya ayyuhan nasu inna. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Inna di sini kan berasal dari inna ditambah nahnu. Ya, inna itu nunnya sudah 2 kan? Pakai tasdid kan? Tambah na. Berarti berapa nunnya sekarang? 3. Nah, 3 nun ini sekarang berarti kalau ditulis bagaimana? 1 sukun ya, yang keduanya pasti ya, inna begitu kan? Nah, nun yang mana yang dihapus sekarang ini? Nun yang pertama itu yang sukun. Gitu. Nun yang pertama itu nun asli dari kata inna. Gitu. Berarti nun pada kata inna yang tadinya 2 sekarang menjadi 1. Yang satunya lagi nempel dengan nun dhamir. Jadi inna. Kan nahnu. Baik. Kemudian poin yang ke-7 yang harus ketahui seputar khabar inna adalah tuftahu hamzatu inna idza sahha ta'wiluha ma'ismiha wa khabariha bi masdarin. Wa yajibu bihadil halam an tasbiqa bi jumlah. Perhatikan ini. Tuftahu hamzatu inna. Hamzah pada kata inna berarti menjadi anna ya. Ya, itu boleh dipathahkan jadi anna. Kapan itu? Idza sahha ta'wiluha ma'asmiha wa khabariha bi masdarin. Kalau dia boleh atau bisa ditakwil menjadi masdar. Masdar apa namanya? Masdar muawwal. Ya, selama ini yang kamu tahu masdar itu kan ada 2, sharih dan muawwal. Masdar muawwal itu bentuknya bagaimana? An dan fi'il. Nah, selain an dan fi'il bisa juga anna dan isim anna serta khabar. Nah, jadi masdar muawwal itu enggak hanya berbentuk yang an wal fi'il saja, tapi juga bisa berbentuk anna
isim anna dan khabarnya sekaligus. Tapi dengan syarat bisa ditakwil. Bisa ditakwil itu artinya bisa dirubah dari masdar muawwal menjadi masdar sori. Contohnya lihat. Sarrani annaka najahta. Mana isim anna di situ? Isim anna domir. Domirka. Kemudian najahta sebagai khabarnya. Nah, di sini boleh annaka fathah di situ. Kenapa? Ya, karena dia boleh ditakwil menjadi sarrani najahuka. Sarrani najahuka. Yang tadinya annaka najahta itu ditakwil menjadi najahuka. Najahta kan fi'il, najahuka masdar. Maksudnya? Jadi annaka najahta itu masdar muawwal. Boleh ditakwil artinya boleh dirubah menjadi masdar sori yaitu najahuka. Najahuka itu masdar. Najahayan jahu najahan. Nah, tapi kalau najahta itu fi'il madhi. Oh, diganti jadi masdarnya ditambah domir juga. Najahuka kan? Najahun. Iya, kan tadi kan annaka. Najahuka. Kan itu kan dari kata annaka. Oh, bisa diubah ke masdar. Najahta tadi bisa diubah. Takwil itu yang ubah. Ya, takwil yang tahwil, perpindahan, perubahan. Jadi bisa ditakwil menjadi masdar. Masdar apa masdar di situ? Masdar sori. Ya. Jadi bisa ditakwil menjadi masdar. Di sini maksudnya masdar sori, yaitu najahuka. Yang mana najahuka ini ya, tadinya berbentuk masdar muawwal, yaitu anna, isim anna dan khabar anna. Nah, berarti nggak semua khabar anna itu, isim anna dan khabar anna itu bisa dirubah menjadi masdar sori, nggak semuanya. Nah, dilihat dulu. Kalau bisa dirubah menjadi masdar sori, berarti anna wajib dibaca dengan anna. Nah, lihat di situ dikatakan wa yajibu fi hadhil halah, dan dalam kondisi seperti ini wajib antas biqwa bi jumlah, didahului oleh kalimat. Nah, apa kalimatnya di situ? Sarroni, fi'il fa'il. Nah, contoh yang kedua lihat. Atamanna annal qamara tali'un. Ini kayaknya lebih mudah karena enggak pakai dhamir. Nah, di sini mana isim anna? Isim anna al-qamara. Kemudian khabar anna tali'un. Nah, sekarang isim anna dengan khabar anna ini bisa enggak diubah menjadi masdar sori? Tali'un. Tali'un itu masdar fi'ilnya tala'a yatlu'u tulu'an. Nah, berarti tulu'. Nah, tali'un kita rubah menjadi tulu'. Kemudian al-qamar yang di belakangnya tadi kita jadikan mudhofun ilaihnya. Jadi tulu'ul qamari. Nah, tulu'ul qamari. Apa maksudnya? Nah, jadi kalau antum mengatakan al-qamaru tali'un itu sama maknanya dengan antum mengatakan tulu'ul qamari. Ini diganti jadi masdar. Toliun ini kan isim fa'il. Ya, kita rubah dulu. Toliun fiilnya apa? Tola'a. Mudhari'nya yatlu'u, masdarnya tulu'. Nah, berarti toli menjadi tulu'. Nah, kemudian al-qamari jadi mudhofun ilaihnya. Oh, tulu'ul qamar. Coba dari artinya coba. Al-qamaru toli'un artinya bulan itu muncul. Nah, tapi kalau tulu'ul qamari artinya kemunculan bulan. Sama artinya kan? Ya, bedanya adalah satu pakai ya tali'un itu pakai ya wazan isim fa'il, yang satunya pakai masdar. Sama seperti yang mengatakan qari'ul kitab, pembaca kitab. Qari'ul kitab. Dengan qira'atul kitab. Ya, qari'ul kitab ya maknanya sama-sama membaca. Intinya pada masdar. Baik. Nah, jadi di sini boleh berarti dirubah menjadi masdar sori. Karena bisa dirubah menjadi masdar sori, maka di situ harus pakai anna. Ya, nggak boleh pakai inna di situ. Ya, jadi harus anna. Nggak boleh mengatakan atamanna inna. Atamanna anna. Baik.
Tapi kalau anda ganti atamana itu dengan wallahi. Anna apa inna jadi? Inna. Inna. Wallahi inna. Baik. Kemudian contoh selanjutnya ajibtu min annaka qa'im. Ajibtu min annaka qa'im. Nah, lihat di situ mana isim anna? Domir kaf. Kemudian khobarnya qa'imun. Nah, ya. Kaf dengan qa'imun ini kalau normalnya kan kita katakan anta qa'imun. Nah, sekarang qa'imun ini asal katanya apa? Qoma yakum. Masdarnya qiyam. Nah, qiyam itu jadikan mudhof, kemudian kaf mudhof pun ilaihnya, berarti jadinya qiyamuka. Berarti kalau sudah dirubah, dia anaknya hilang. Anaknya kok dirubah gitu maksudnya? Iya sih, ya, ya sama seperti yang mengatakan an wal fi'il itu. Mana annya? Misalnya untuk mengatakan uridu an aqro'a. Masa sorenya apa? Uridul kiro'ah. Mana an? Hilang. Nah, itu dia. Ya. Kenapa dinamakan muawwal itu? Karena dia bisa. Nah, sore itu bukan satu kata dia. Sorry berarti ya. Berarti kalau ada Nggak usah. Ya, nggak usah. Nah, jadi karena bisa ditakwil itu, ya, makanya dia menggunakan an-naris itu. Annaka qa'imun. Gitu. Wa sayatimu syarhul masdar fil juz' tsani min al-kitab. Dia ada pembahasan tersebut tentang al-masadir tentang masdar. Yang lebih lengkap nanti akan kita bahas lebih kupas dalam sekali dengan ya, contoh-contohnya di situ nanti pembahasan seputar masdar. Baik. Kemudian poin yang terakhir yang berkaitan dengan khabar inna bahwasanya ia juzu an tadkhula ala khabari inna lamun maftuhatun tufidu ta'kid. Nah, lamut taukid. Jadi khabar inna itu boleh dimasuki oleh lamut taukid. Nah, lamut taukid. Apa itu lamut taukid? Untuk penegasan. Nah, ini kita kenal dengan nama lam apa namanya? Lam taukid. Nah, lam taukid yang masuk ke khabar inna itu namanya apa? Sudah kita pelajari ini. Innal insana lafi khusr. Lam muzalaqah. Itu namanya lam al-muzalaqah. Lam muzalaqah. Jadi lam muzalaqah itu fungsinya apa? Untuk penegasan. Penegasan. Ya, fungsinya untuk penegasan. Kenapa dinamakan muzalaqah? Karena dia membatalkan ya, amalan dari inna. Membatal ya. Ya, coba untuk lihat innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ini enggak jadi domah ya. Coba lihat contoh yang gampang di situ. Inna zaidan laqaimun. Inna zaidan laqaimun. Nah. Inna zaidan laqaimun. Ini si minna. Inna fungsinya apa? Taukid juga. Taukid. Lam di situ untuk apa? Taukid. Taukid. Yang namanya taukid itu mestinya letaknya di awal. Ya. Jadi lam ini seharusnya letaknya di awal, tapi karena di situ ada inna, nggak mungkin dia berderet sama inna. Apa maksudnya? Nggak mungkin berderet sama inna, akhirnya didoronglah. Ya, diplesetkan istilahnya. Kayak dinamakan muzaklaqah. Yang kepleset. Yang kepleset menjadi masuk kepada khabar. Baik. Kemudian dikatakan di situ wa tadkhulu hadhil lam khabari inna faqat duna akharatih. Dan khabar dan lam ini hanya masuk kepada inna saja. Paham? Jadi kalau anna, la itu enggak. Ya. Contohnya misalkan innallaha laqawiyyun aziz. Inna zaidan laqawi. Irobnya normal ya. Wa yajuzu an tadkhula aidan al-lam ala ismi inna idza ta'akhkhara 'an al-khabar. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Nah, perhatikan di situ. Ya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya, di situ
Ya, dikatakan tadi boleh lam ini masuk kepada isim inna. Idza ta'akhkhara 'anil khabar. Kalau dia ya didahului oleh khabar atau pokoknya di belakangan. Ya, perhatikan itu wa inna laka la'ajra. Ya, itu mana lamnya? Lam yang dimaksudkan di sini. Ada. Ya, masuk ke isim inna, mana isim innanya di situ? Kalau ini kan isim ini kan. Mana isim inna di situ? Ajron. Ajron. Nah, dia berada di belakang di situ kan? Seharusnya kan inna ajron gitu kan? Inna ajron. Harusnya begitu kan? Iya. Tapi karena dia dikebelakangkan, apa sebetulnya dikebelakangkan? Karena dia tidak boleh sibuk jumlah laka itu kan sibuk jumlah. Laka sibuk jumlah. Ya kan jar majrur. Iya. Untuk Karena dia bentuk jar majrur. Lam itu harfu jarrin, kaf itu ya, sim ya, di mahalli jar. Lajar lahar kerja. Iya. Laka mas ini laka. Ini nggak mungkin nih. Jadi dia boleh masuk ke situ. Ya, boleh masuk isim inna dengan syarat tadi apa? Idza ta'akhkhara 'anil khabar. Ya, kalau dia didahului oleh khabarnya. Apa dia didahului oleh khabar? Ya tadi kondisi itu kalau dia tetap simpu jumlah wa inna laka. Baik, itu dia 8 poin yang ya, kita bahas putar khabar inna. Poin yang pertama, apa definisi dari khabar inna? Poin yang kedua, apa saja akhwat inna? Ya, kemudian poin yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk khabar inna. Poin yang keempat, ya, boleh mengedepankan khabar inna kalau berbentuk syibhu jumlah. Dan poin yang kelima tentang yang kelima, ya, inna itu boleh didahului, boleh disambung dengan ma'al kafah. Jadi boleh ihmal pada laita misalkan. Ya, kemudian poin yang keenam, hamzah pada inna itu harus kasroh ya pada 6 kondisi. Dan poin yang ketujuh, ya, hamzah pada inna itu ya boleh dipatahkan kalau dia bisa ditakwil menjadi masdar sorry. Ya, kemudian poin yang terakhir, poin yang ke-8 adalah khabar inna itu boleh dimasuki oleh lam maftuhah yang bermakna taukid atau kita kenal dengan istilah lamul muzahlaqah. Baik. Itu dia akhir dari pembahasan tentang khabar inna, bagian dari marfu'at yang ketiga. Ya, insyaallah yang keempat kita akan ambil nanti apa itu al-fa'il. Ya, kalau khabar inna selalu marfu, maka fa'il juga selalu marfu. Jadi kalau antum katakan ini fa'il ya pasti marfu. Ya. Tidak mungkin ada fa'il menggantung i'rab dia. Misalkan al-fa'ilu majrurun, ya, mungkin al-fa'ilu pasti marfu. Baik, kita bahas kalau di setelah selanjutnya nanti kita akan bahas soal fa'il ini ada sekitar ini yang paling banyak kalau tidak salah ada 10 poin ya. Kemudian naibul fa'il nanti ada 9 poin ya, baru kemudian kita masuk ke tawabi yang 4. Selesai dari pembahasan tawabi yang 4 itu ya, pada terakhirnya kita akan masuk ke tanda-tanda nasab ya, artinya al-mansubat ya. Al-mansubat itu kapan saja, isim inna, hal, mustathna, ada, tabiis, dan sebagainya. Nah, ada wa insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.